Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Quran kitab la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan dan di kiri. Mengingatkan kita, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat hidup. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini amat sangat ingin bersama dengan kita, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Nikmat besar bernama hidup. Kita syukuri hidup dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berapa banyak saudara kita di luar sana di jalan diberikan Allah hidup, berjalan di atas muka bumi Allah, bernapas dengan paru-paru ciptaan Allah, menghembuskan udara milik Allah, tapi tidak pernah bersimpuh sujud kepada Allah. Satu nikmat tidak ada dalam dirinya, tidak ada nikmat iman, tidak percaya kepada yang gaib. Sebelum wa yuqimuna shalah, maka kita dituntut yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Ruh yang ada di dalam badan kita gaib, malaikat yang mencatat gaib, azab kubur, azab neraka gaib, puncaknya Allah maha gaib, tidak terlihat oleh mata, tidak tersentuh oleh panca indera. Orang beriman mengetahui keberadaannya. Yu'minuna bil ghaib, itulah yang dikatakan iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi di atas nikmat yang lebih besar dari semuanya adalah Dia yang memberitahukan kepada kita bahwa setelah kita hidup ini kita akan mati dan kita akan hidup sekali lagi. Nikmat terbesar adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Baihaqi ketika menafsirkan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, ingatkan umat ini tentang nikmat hidup, tentang nikmat sehat, tentang nikmat iman dan Islam. Tapi orang baru tahu tentang semua nikmat karena datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatkan umat ini tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan, lalu pada hari dia diselamatkan, orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar tidak makan pada hari itu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi bertanya, kenapa kamu tidak makan? Mereka menjawab, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik, najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka mereka bersyukur kepada Allah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Itulah mengapa disyariatkan puasa tanggal 10 Muharram, Ashura. Sampai tahun 1445 kaum muslimin tetap berpuasa, padahal Allah menyelamatkan Nabi Musa ribuan tahun yang lalu. Mengapa diulang setiap tahun? Ini dasar pengambilan dalil Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, bahwa mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tahun karena mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa juga setiap tahun. Kalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dilakukan setiap tahun, maka ada yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW yang juga disyukuri setiap tahun pada bulan Rabiul Awal. Ada seorang laki-laki, dia dijamin masuk neraka. Satu ayat, satu surat bahkan khusus untuk dia dan istrinya.
tabbat yada abi lahab wa tabb. Celaka Abu Lahab. Abu Lahab punya saudara kandung bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Suatu ketika Abbas bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab. Bagaimana engkau di neraka wahai Abu Lahab? Abu Lahab menjawab, khuffifa alayya fi kulli itsnain li'i'taqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena pada hari Senin itu aku membebaskan Suwaibah. Abu Lahab memiliki seorang budak hamba sahaya perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah ditugaskan untuk menjaga perempuan yang sedang hamil tua bernama Aminah. Nanti kalau Aminah melahirkan anak, wahai Suwaibah, sampaikan beritanya ke rumah. Masa yang ditunggu pun tiba. Aminah melahirkan putra. Suwaibah bergegas datang ke tuannya. Wahai tuan Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Abu Lahab bertanya, laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan maka kubur dia hidup-hidup. Dia laki-laki wahai tuan. Mendengar berita itu Abu Lahab amat sangat senang. Sejak hari ini wahai Suwaibah, engkau tidak lagi menjadi budak. Engkau bukan hamba sahaya. Engkau aku bebaskan dari perbudakan. Apa balasan Allah menyambut kebahagiaan Abu Lahab? Diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 256 Hijrah. Dikenal kitabnya dengan kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang kita kenal populer dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Begitulah kebahagiaan menyambut Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebahagiaan itu sampai ke Nusantara. Raja-raja, sultan-sultan yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ikut menebarkan kebahagiaan itu. Maka muncullah yang kita kenal sampai hari ini, gerebek mulut, sekaten, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, Maulid Syaraful Anam kepada masyarakat. Para kiai, para alim, para ulama membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai 12 hari, 30 hari, 40 hari. Kebahagiaan melimpah ruah karena dia yang sudah menyelamatkan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Sampai pada puncaknya malam Maulidur Rasul, Sultan duduk mendengarkan sirah sejarah Nabi Muhammad SAW yang dibacakan oleh ulama dari setelah sholat Isya sampai tengah malam. Puncak daripada cinta adalah pengorbanan. Puncak daripada kasih adalah rela memberikan segala sesuatu. Harta, nyawa. Kenapa orang memberikan hartanya? Kenapa mereka memberikan hartanya, jabatannya, kuasanya? Karena cintanya. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tidak berkorban. Mengenal Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal adalah salah satu bentuk kecintaan supaya anak cucu kita juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Raja-raja yang cinta kepada Nabi, sultan-sultan yang cinta kepada syariat Islam. Hamengkubuwono I, mereka yang tegak di atas mimbar ini menyampaikan khutbah, mereka yang membawa para ulama untuk memperdengarkan sejarah Nabi. Itulah mengapa rakyat bersyahadat beramai-ramai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, bukan 1, 2, 3 orang, berbondong-bondong bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain, sekaten, 2 syahadat.
Syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya seluruh negeri di pulau ini, Nusantara, mengagungkan Allah, meneriakkan Allahu Akbar, mengumandangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bekas-bekasnya, atharus salihin, bekas orang-orang soleh itu masih kita lihat sebagai saksi di depan mata dan kita rasakan sampai hari ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta tidak hanya terbatas pada maulid. Cinta berkelanjutan dengan memperjuangkan menolong agama Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan azab. Kenapa Allah menurunkan azab? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah amar ma'ruf nahi munkar. Berapa banyak solawat yang kita kumandangkan, tapi kalau kita diam melihat kemungkaran merajalela. As-sakitu anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras, setan bisu, setan bersolawat, tidak diterima solawatnya oleh Allah, tidak diterima solawatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut bersolawat tapi hati diam, diam terhadap agama Allah diinjak-injak, diam melihat ulama, diam melihat kebenaran. Maka kita diajarkan dalam Islam untuk berkata tidak kepada perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Kalau tidak tanggap dengan tangan, dengan kekuasaan, fabilisani, dengan lidah, dengan lisan. Tidak juga sanggup dengan lisan, fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Bulan Rabiul Awal, kenalkan kembali Nabi Muhammad kepada anak cucu kita. Dia adalah seorang yang ketika lahir ke atas dunia sudah meninggal ayahnya. Begitu diceritakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Syair Maulid Barzanji dibaca dari kota sampai ujung desa. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya dalam kandungan ibunya, syahrani 2 bulan, ala ashhuril mashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, ayahnya Abdullah meninggal di kota Yathrib, yang kota itu berubah menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Lahir tanpa ayah, tidak pernah melihat sosok bapak, dibesarkan oleh seorang ibu, single parent bernama Aminah. Sampai masanya ketika dia berumur 6 tahun, sudah bisa dibawa untuk berziarah. Saat itulah ibunya membawa untuk mengenalkan kepada anak, disinilah makam ayahnya. Perjalanan 8 hari 8 malam dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah berziarah, baru saja matanya melihat kubur ayahnya. Baru saja hatinya tahu rupanya aku adalah seorang yatim yang tak berayah. Baru saja kering, sakit, rindu karena sudah melihat kubur ayah. Dalam perjalanan pulang, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Aminah jatuh sakit. Dalam perjalanan pulang di Abwa, Aminah meninggal dunia. Bertimpa-timpa kedukaan, kesakitan itu dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir ayahnya meninggal di usia 6 tahun, ibunya pula meninggal. Ummu Aiman, salah satu warisan ayahnya, seorang budak hamba sahaya, membawanya pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangsawan, diletakkan kasur singgasana kehormatan kemuliaan di samping Ka'bah. Anak kecil itu berlari-lari, pamannya melarang, jangan, kakekmu orang mulia. Kata Abdul Muttalib, biarkan dia, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah tidak ada, biarkan dia berjalan di atas tempat dudukku itu. Ternyata kakek yang sedang mencurahkan kasih sayangnya itu juga diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia dibesarkan oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib di antara paman, susah Abu Talib, miskin, anaknya banyak. Salah satu anaknya adalah Ali bin Abi Talib.
Nama istri Abu Talib adalah Fatimah. Ketika Fatimah meninggal, apa kata Nabi SAW? Engkau berikan bajumu untukku agar aku bisa menutup diriku. Engkau berikan makanmu untukku, wahai Fatimah, supaya aku dapat memenuhi perutku walaupun engkau sendiri dalam keadaan lapar. Saat Fatimah meninggal dunia, pengganti ibunya, Nabi SAW masuk ke liang lahat Fatimah. Dia berdoa kepada Allah. Mungkin itu jugalah sebab di antara anak yang paling dia sayangi, dia beri nama Fatimah. Pengganti ibunya bernama Fatimah. Anak kesayangannya dia juga beri nama Fatimah. Makamnya ada di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuatnya agar tidak bergantung kepada makhluk. Manusia bergantung kepada ayah, ayahnya meninggal. Bergantung kepada ibu, ibunya meninggal. Bergantung kepada kakek, kakeknya juga meninggal. Bergantung kepada paman. Di saat itu tidak ada orang kafir Quraisy yang berani mengganggunya, karena mereka tahu ini keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, orang paling kaya, pendiri Darun Nadwah di kota Makkah. Keturunan Adnan anak cucu Ismail, Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Darah biru keturunan Nabi, mulia. Tapi rupanya satu tempat bergantung itu juga patah. Pada saatnya Abu Talib pun meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua dahan tempat berpegang. Di saat dia kedinginan, maka Khadijah datang. Khadijah datang menyelimutinya. Khadijah datang membawakannya kepada Waraqah bin Naufal untuk menenangkan hati dan jiwanya. Sampai masanya kedua tempat bergantung itu patah. Khadijah meninggal, Abu Talib pun meninggal. Allah ingin agar dia hanya bersandar kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan berharap kepada manusia kecewa. Jangan bersandar kepada harta binasa. Jangan bertumpu kepada kuasa akan sirna. Berharaplah dan bersandarlah, bertumpulah kepada Dia yang tidak akan pernah mengecewakan. Allah. Kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Lapang dada. Kalau terasa sulit hidup, katakan Allah. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau besar masalahmu, angkat tangan, katakan Allahu Akbar. Nabi berjalan kaki menuju Taif. Dia tidak mengendarai kuda dan unta. Nanti mereka akan curiga, dianggap dia akan melarikan diri. Dia berjalan kaki lebih 100 km. Sampai di Taif mereka tidak menyambutnya dengan tala'al badru alaina. Mereka tidak menyambutnya dengan marhaban yunurul aini. Mereka lempar dia pakai batu, pakai tulang unta. Berdarah pelipisnya, menetes darah dari tapak kakinya, basah terompahnya. Sampai akhirnya dia berlindung ke salah satu kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ada satu tetes kelembutan dalam hati anak Rabi'ah. Lalu dia memanggil budak hamba sahayanya bernama Addas. Wahai Addas, berikan kurma ini kepada orang yang sedang berdarah-darah itu. Addas memberikan kurma. Ketika kurma, beberapa tangkai anggur dipetikkan dari kebun yang subur di Taif. Ketika anggur itu sampai ke tangan Nabi, Nabi memasukkan anggur itu ke mulutnya dengan mengucapkan Bismillah. Addas terkejut. Inna hadzal kalam la yaquluhu ahlu hadzal bilad. Kalimat yang kau ucapkan Bismillah tadi tidak pernah diucapkan orang di negeri ini. Nabi bertanya, min aina anta? Dari mana kamu? Kata Addas, min Ninawi. Saya datang dari negeri Ninawi. Kata Nabi, min qaryati Yunus bin Matta. Kalau begitu engkau berasal dari kampungnya Yunus bin Matta. Kata Addas, betul. Addas balik bertanya, min aina arafta Yunus bin Matta? Dari mana kamu tahu Yunus bin Matta? Nabi menjawab, Yunus bin Matta akhi. Yunus bin Matta saudaraku. Aku Rasul utusan Allah. Yunus pun juga, kami sama-sama Rasul utusan Allah. Fa'akabba Addas. Maka Addas segera tersungkur mencium telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melemparnya dengan batu. Mereka melemparnya dengan tulang. Mereka melemparnya dengan kotoran.
Tapi Adas, seorang budak, seorang hamba sahaya, dia mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang paling beruntung. Dia sempat memegang tangan dan telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi berngadu kepada Allah di balik bukit. Ilahi wahai Tuanku, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada Engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillati hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, kelemahanku di antara manusia. Kalau hidup kita susah hari ini, siapa kita? Dia khalaqtul aflaka min ajlika, kuciptakan alam semesta karena Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ujian yang dihadapi. Belum ada apa-apanya, kita bangkitkan kecintaan itu kepada anak-anak cucu kita. Setelah dia meninggal dunia, sahabat tak sanggup untuk menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya Bilal bin Rabah. Bilal meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bilal pergi ke Damaskus, Suriah. Dia merasa tenang di sana. Karena kalau dia tetap juga berada di Madinah sebelum azan, dia akan mengetuk pintu. Setelah pintu diketuk, maka Nabi akan mengatakan, "Aqimis shalah, iqamatlah wahai Bilal." Dia tak sanggup untuk mengumandangkan azan. Karena nanti kalau selesai azan dia akan iqamat. Dia ketuk pintu, siapa yang akan keluar? Biarlah dia menjauh. Abdullah bin Abbas pergi ke Taif. Mereka pindah semuanya. Sahabat Nabi Uqbah sampai ke Afrika. Amr bin As mendirikan masjid di Mesir. Mencintai Nabi tidak selamanya hanya di taman Raudhah duduk berzikir menunggu malaikat maut datang. Mencintai Nabi berkorban harta, jiwa, meramaikan masjid, membangun pondok pesantren, mensyiarkan dakwah sampai ke Nusantara. Mereka adalah orang-orang yang cinta. Buah dari cinta adalah pengorbanan. Mana cinta kita kepada Nabi? Maka mereka menyiarkan dakwah, mengajak umat yang sebelumnya menyembah kepada benda, menyembah kepada Allah SWT. Sampai pada akhirnya pada pemerintahan Umar ibn al-Khattab, Umar ingin Bilal datang ke Madinah mengumandangkan azan kembali. Bilal, datanglah ke Madinah, kami rindu mendengar suara azanmu. Kumandangkan kembali asyhadu an la ilaha illallah dari Masjid Nabawi. Bilal tetap tidak mau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai akhirnya datanglah cucu Nabi Sayyidina Al-Husain menjumpai Bilal bin Rabah. Datanglah Bilal. Akhirnya Bilal tak dapat menolak, karena yang meminta ini adalah orang yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda penghuni surga. Karena cinta kepada kakeknya, cinta juga kepada cucunya, buah hati belayan jiwanya. Akhirnya Bilal datang ke Masjid Nabawi. Dia kumandangkan azan subuh. Subuh itu Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mendengar suara itu terkejut. Karena mereka dulu kalau mendengar suara itu, imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua terkejut. Mereka berkata, Nabi hidup lagi. Subuh ini Bilal sudah mengandangkan azan. Berarti nanti imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ramai datang, bergegas melihat apa yang akan terjadi. Bilal tak sanggup menyelesaikan azan. Begitulah cinta menyesakkan dada. Apa tanda cinta? Sering menyebutnya, sering mengingatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Berkorban, harta, nyawa, perasaan. Apa tanda cinta? Menjaga warisannya, memakmurkan masjidnya, menjaga Al-Qur'annya, menyampaikannya. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang belajar Quran dan mengamalkan Quran. Cinta yang hanya di ujung mulut, di tepi bibir adalah cinta palsu, bukan cinta yang penuh dengan pengorbanan.
Kita bersyahadat karena mereka yang amat sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah cinta, mari kita tanamkan cinta itu kepada anak, istri, keluarga, sahabat, jiran, tetangga melalui bulan Rabiul Awal Maulidur Rasul 1445 Hijrah. Karena dengan itulah kita nanti akan bersama. Seorang berkulit hitam, budak hamba saya miskin susah melarat, melihat Nabi SAW, dia dekati, dia peluk begitu kuat. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau memeluk aku? Aku orang berkulit hitam, miskin dan susah. Aku tidak yakin nanti di akhirat bisa bersamamu ya Rasulullah. Maka aku peluk engkau kuat-kuat di dunia. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada tetangga kita, kita ajak dia untuk menutup aurat. Semua dasar yang kita lakukan berasaskan cinta. Para ulama mengajarkan hadis yang pertama kali adalah hadis musalsalat birrahmah yang diriwayatkan oleh para ulama dari guru-guru mereka. Irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang, mereka itulah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk Allah di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka malaikat-malaikat akan memohonkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutusnya hanya sebagai kasih sayang. Kalau ada saudara kita yang suaranya lantang tentang khamar, tentang korupsi, tentang ketidakadilan, sesungguhnya di dalam lubuk hati mereka ada kasih sayang supaya umat Muhammad SAW tidak masuk ke dalam neraka jahanam.